Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majlis Taklim Masjid Baitur Rahim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita pagi ini masih diberi kesempatan oleh Allah. Kita masih dibangunkan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk mencari karunia-Nya dengan kita thalabul ilm. Insyaallah kita memahami dan mengamalkannya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dimudahkan jalannya menuju surga. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini sudah masuk tanggal 25 Zulqa'dah. Insyaallah 5 hari lagi masuk hari ke-6 kita akan berjumpa dengan bulan Zulhijjah. Salah satu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah dan bulan-bulan yang wajib kita hormati. Di bulan-bulan itu kita harus berbuat kebaikan-kebaikan dan dilarang untuk berbuat kedzaliman-kedzaliman. Di antaranya adalah bulan Zulhijjah. Allah memberikan pilihan-pilihan dari bulan-bulan yang telah Allah ciptakan. Masing-masing memiliki keutamaan, masing-masing memiliki kebaikan. Tentu berdasarkan dalil. Bagaimana dengan bulan Zulhijjah? Di dalam surat At-Taubah, surat 9, ayat 36, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Menurut Allah, di dalam ayat ini, bahwa Allah menciptakan bulan-bulan itu dalam satu tahun ada 12 bulan. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Kapan Allah ciptakan bulan-bulan itu? Yauma khalaqas samawati wal ard. Di bawah saja. Ketika Allah telah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diharamkan. Itulah agama yang hak, itulah agama yang lurus. Maka Allah melarang di situ, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu di bulan-bulan yang diharamkan tadi mendolimi dirimu sendiri. Perangi orang-orang musyrik itu semuanya. Jika mereka memerangi kamu, karena mereka telah memerangi kamu semuanya. Sesungguhnya ketahuilah Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dari 12 bulan Allah katakan ada 4 bulan yang diharamkan. Apa saja bulan yang diharamkan itu? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Bakrah, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna zaman qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran
minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyatun. Sesungguhnya zaman terus berputar dan terus berputar, sebagaimana sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Dan di dalam 1 tahun Allah telah tetapkan 12 bulan. Ada 4 bulan yang diharamkan, 3 bulan berturut-turut. Salasatun mutawaliyatun. Apa 3 bulan yang berturut-turut? Bulan ini Zulqa'dah, bulan yang akan datang Zulhijjah, bulan berikutnya Muharram, bulan 11, bulan 12, bulan 12, bulan 1. Ini berturut-turut. Wa Rajabu syahrul mubarak alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempat adalah bulan Rajab, bulan ke-7 yang letaknya antara Jumada Tsani dan bulan Sya'ban. Inilah 4 bulan yang diharamkan. Lalu apa yang dilarang oleh Allah? Jangan dilanggar. Keharamannya, larangannya, maka perbanyaklah kebaikan pada bulan-bulan itu. Nanti kita akan bahas khusus adalah bulan Zulhijjahnya. Di surat 5 Al-Maidah awal ayat kedua, surat 5 awal ayat kedua, di situ Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wa la syahral haram. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu melanggar syiar-syiar Allah, aturan-aturan Allah, batasan-batasan Allah, dan jangan melanggar larangan di kehormatan bulan-bulan haram. Gak boleh melanggar kehormatan bulan haram, karena di sana ada yang dilarang. Seluruh perbuatan dolim sekecil apapun di bulan-bulan itu haram hukumnya. Apakah itu dolim sesama manusia? Apakah dolim terhadap dirinya sendiri? Apakah dolim terhadap Allah? Semuanya diharamkan. Maka supaya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan dolim itu, mari perbanyak amal saleh, perbanyak ibadah. Bahasan kita khusus sekarang di bulan Muharram, yakni di bulan Zulhijjah. Apa sih ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah? Sebetulnya semua ibadah yang kita lakukan sehari-hari, hanya ada kekhususan di bulan Zulhijjah ini. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Fajr, surat 89, dari ayat 1 sampai ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi waktu fajar. Walayalin ashr, demi malam yang 10. Wasyafa'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Wal-laili idza hijr, dan demi malam apabila telah berlalu. Para ulama berbeda pendapat tentang malam yang 10. Di situ Allah bersumpah 3 sumpah. Demi waktu fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil. Dan demi malam apabila telah berlalu. Apakah malam yang 10 itu? Sebagian mengatakan 10 awal Zulhijjah. Sebagian mengatakan 10 awal Muharram. Sebagian mengatakan 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan itu keutamaannya di malamnya, yang tidak ada yang lebih baik dari itu. Karena di 10 akhir malam Ramadan adanya malam-malam Qadar. Maka ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Maka yang dimaksud di situ ada sumpah di ayat yang ketiga, demi yang genap, demi yang ganjil. Apa itu yang genap dan apa itu yang ganjil? Yang genap itu adalah hari Nahr tanggal 10. Yang ganjil adalah hari Arafah tanggal 9. Itulah puncaknya orang berhaji. Tanggal 9 sedang wukuf di Arafah. Tanggal 10 menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan melontar jumrah Aqabah yang disempurnakan dengan sembelih lalu tahallul. Maka ada keutamaan di sana. Maka dari keterangan-keterangan ini yang paling rajih adalah
yang disebut 10 itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan Imam Hakim dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, innal ashra ashrat ad-duha. Yang dimaksud hari 10 adalah 10 apa itu? Ad-duha, yaitu tanggal 10, hari nahar, hari sembelihan. Tanggal 10 disebut apa? Hari nahar. Selain nahar namanya apa? Ad-duha, sembelihan. Maka hari tanggal 10 itu disebut Aidul Adha, hari raya menyembelih. Jadi itu yang dimaksud yang ke-10. Wal witr yaumal Arafah. Adapun yang ganjil adalah hari Arafah. Wasyafa'i yauman nahar. Dan yang dimaksud dengan hari yang asy-syafa'ah, yakni hari yang genap adalah hari yang 10. Saudara kalian yang semoga dirahmati Allah, sebulan 10 ini adalah 10 di bulan Idul Adha, yakni di bulan Zulhijjah. Maka di bulan Zulhijjah itu memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki di bulan lain. Bulan Ramadan punya keutamaan, bulan Syawal punya keutamaan, Muharram punya keutamaan, Zulhijjah punya keutamaan. Apa itu keutamanya Zulhijjah? Pertama, disempurnakannya agama adanya di bulan itu. Ketika Allah turunkan ayat terakhir di surat 5 ayat ketiga di bagian akhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan. Dengan turunnya ayat ini, Islam sempurna. Yang namanya sempurna jangan ditambah, jangan dikurang. Terima apa adanya dari Allah. Sempurna. Jangan nambah-nambahin. Maka kata Rasulullah, kalau nambah-nambahin, bid'ah. Kalau ngurang-ngurangin, zalim. Sempurna. Allah telah sempurnakan. Itulah salah satu keutamaan bulan Zulhijjah. Kedua, bulan muktamarnya umat Islam sedunia. Di mana umat Islam sedunia berkumpul, Pak? Di Arafah, di padang Arafah. Hari ke-6, hari ke-9, hari ganjil. Berkumpul semuanya mengharapkan ridha Allah, menyempurnakan ibadah hajinya. Maka Rasul katakan, al-hajju Arafah. Puncaknya haji itu adalah Arafah. Malah salah satu rukun ibadah haji yang gak boleh ditinggalkan, wukuf di Arafah. Orang-orang yang berhaji ketika sakit sekalipun dibawa Pak pakai ambulan. Karena wajib di sana, meskipun tidak sampai selesai. Yang jelas sejak waktu duhur ada waktu dia untuk wukuf di Arafah. Yang tidak hadir ke Arafah tidak sah karena meninggalkan rukun haji. Hari muktamarnya umat Islam sedunia berkumpul di sana. Yang ketiga keutamanya adalah di hari-hari itu paling banyak darah-darah binatang disembelih. Paling banyak, nggak ada yang lebih banyak dari itu, Pak. Kalau jamaah hajinya 1 juta, kalau itu diukur dengan kambing, berapa kambing yang disembelih? 1 juta. Kalau ada unta, ya unta berserikat 7. Itu dari kewajiban orang berhaji membawa hewan kurban. Bagi yang qiron dan ifrad wajib membawa hewan kurban dari tanah airnya. Bagi yang tamattu beli di sana. Famastaisara minal hadi, menyembelih hewan kurban yang mudah didapat olehnya di sana. Berarti kapan hari sembelihan paling terbanyak? Hari-hari biasa banyak orang nyembelih. Iya, banyak. Paling apa? Ayam tiap hari ada ribuan disembelih. Tapi kambing tidak mungkin. Kapan seseorang menyembelih itu paling banyak? Di hari nahar, di bulan Zulhijjah sampai hari-hari tasyrik. Tiap orang berkurban, bukan cuma yang di tanah suci, di tanah air berkurban. Mungkin di Indonesia sudah nggak terhitung berapa juta, Pak. Artinya apa? Ditumpahkannya darah-darah binatang kurban di situ paling banyak. Dan di antaranya pula bulan Zulhijjah adalah bulan paling banyak manusia berzikir serentak. Maka kenapa Allah perintahkan kita nyembelih kurban di antaranya? Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallah
fi ayyamin ma'dudat. Surat 22 ayat ke-28. Kenapa kita diperintahkan untuk menyembelih kurban? Kenapa kita diperintahkan untuk menyebut nama Allah, menyaksikan beberapa manfaat agar kita banyak-banyak berzikir, menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Inilah ketetapan Allah. Atas apa? Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Atas binatang ternak yang Allah rizkikan kepadamu. Coba bapak-bapak ibu-ibu, kalau nggak ada binatang ternak, kita nggak bisa makan daging, kita nggak bisa minum susu, kita nggak bisa mengambil manfaat dari kulitnya, dari yang lainnya. Dengan adanya binatang ternak, manfaat begitu banyak. Maka Allah perintahkan supaya Anda wayadhkurusmallah, berzikir kepada Allah. Bukankah paling banyak orang berzikir di bulan itu serentak? Coba Pak, orang berhaji sejak dia sampai di miqat, kemudian berniat labbaik Allahumma umratan, atau yang labbaik Allahumma hajjan wa umratan, atau labbaik Allahumma hajjan, tergantung niat hajinya. Sejak saat itu terus sampai 10 nahar sembelihan, apa yang dibaca? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, terus talbiyah berulang-ulang, dan itu menggema Pak. Berapa juta manusia saat itu? Berapa juta orang yang berhaji? Maka dengan keutamaan-keutamaan ini, kita umat Islam sebaiknya mengikuti keutamaan itu meskipun tidak berada di tanah suci. Apa keutamaan yang paling utama di bulan-bulan Zulhijjah? Wabil khusus di 10 awal bulan Zulhijjah. Pertama, perbanyak kita zikr. Berzikir. Allah perintahkan kita zikran katsira, sebanyak-banyaknya kita berzikir. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Aku akan senantiasa bersama hambaku andai kata hambaku itu berzikir kepadaku, wa taharrakat bi syafatah, kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Bayangkan, aku bersama hambaku. Sepanjang kita berzikir, Allah selalu menyaungi kita, Allah selalu menyamai kita, Allah terus memuji-muji kita. Wa taharrakat bi syafata, bergerak bibirnya menyebut nama Allah. Ma min amalin anjalahu min adzabillah. Tidak ada satu amal dari suatu amal yang amal itu bisa menyebabkan seseorang terjauh dari azabnya Allah. Min zikrillah, amal itu adalah zikr kepada Allah. Perbanyak kita zikir. Perbanyak kita zikir. Zikir apa? Bebas. Silakan. Ada beberapa zikir-zikir pilihan yang Rasul pilihkan. Di antaranya dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, kalimatan habibatan ilar rahman khafifatan fil lisan sakilatan fil mizan. Ada 2 kalimat yang sangat dicintai Allah yang Maha Pengasih, diucapkan sangat ringan oleh lisan, tapi di timbangan amal sangat berat, pahalanya sangat berat. Apa itu? Kalimat sederhana yang sering kita ucapkan, tasbih dan tahmid, subhanallah wa bihamdi, dan ta'zim, subhanallahil azim. Menyucikan Allah, memuji nama Allah, mengagungkan nama Allah. Allah itu sangat suka dipuji. Tidak ada yang paling suka dipuji kecuali Allah. Maka Allah perintahkan kita selalu pujilah nama Allah. Yusabbihu lillah, tasbihlah, yusabbihu lillah, bertasbihlah. Puji nama Allah, sanjung nama Allah. Karena itu satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah berzikir.
Dan bahkan sebagian ulama mengatakan bolehnya bertakbir dari tanggal 1 Zulhijjah. Kalau di Idul Fitri, takbir kita disunahkan kapan Pak? Setelah selesai sholat subuh, Bapak mau keluar menuju ke tanah lapang, zikir di situ, takbir sebanyak-banyaknya sampai di tanah lapang, sampai nanti imam mau naik mengimami sholat, berhenti zikir. Kalau Idul Adha, sekurang-kurangnya begitu masuk Arafah, berzikirlah terus sampai hari nahar selesai, terus sampai tasyrik tanggal 13 Zulhijjah, ba'da asar menjelang maghrib, stop. Berarti berapa lama? 10 hari ditambah 3. Sebagian ulama mengatakan zikir yang takbir itu disunahkannya dari Arafah. Jadi kalau pas hari Arafah, ini tanggal 8 Zulhijjah, orang-orang mabit ke Mina. Begitu terbenam matahari, berarti tanggal 9 Zulhijjah, itulah hari Arafah. Perbanyak zikir. Apa zikirnya? Zikir dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus berbanyak, boleh. Ada yang mengatakan boleh dari tanggal 1 Zulhijjah, ada yang mengatakan cukup dari hari Arafah, tanggal 9. Wallahu a'lam, yang jelas supaya tidak ada perselisihan, mulailah dari hari Arafah, seterusnya sampai hari Tasyrik. Perbanyak kita takbir. Minimal zikir kita setelah sholat, baca itu. Baca itu. Litukabirullah ala ma hadakum. Karena Allah perintahkan demikian. Dan kapan itu? Setelah kita menyembelih. Itu lebih utama lagi, terus-terus. Masuk hari nahar. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Hajj. Surat 22 ayat yang ke-37. Layyanalallahu luhumuha wala dima'uha walakiyyanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Yang diterima oleh Allah dari kurban kita, apa kata Allah? Bukan daging-daging kurbannya, bukan binatang-binatang kurbannya, bukan darah-darahnya. Mohon maaf Bapak Ibu, dulu ketika kita masih kecil, kata guru-guru kita gimana? Kalau kurban, pilih yang rambutnya tebel. Kenapa? Tiap satu rambut dihitung pahala. Mendingan mana Pak? Korban domba atau domba, jangan kambing. Kalau kambing Jawa juga sedikit. Kalau domba kan bulunya banyak banget. Mana? Mendingan mana? Dengan sapi yang gede. Apalagi sapi limosin. Bulunya sedikit banget Pak. Hampir gak kelihatan bulunya kan. Kalau domba, ayo bagusan mana? Domba atau sapi? Banyakan bulunya. Dari mana dalilnya? Bulunya dihitung satu bulu, darahnya mengalir, maka bersamanya dengan pahala. Itu kata Allah surat 22 ayat 37. Layyanalallahu luhumuha wala dima'uha. Yang akan sampai kepada keridhaan Allah dari kurban-kurbanmu itu bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan bulu-bulunya, enggak. Walakiyyanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah ketakwaan kamu. Ada orang Pak, sapi limosin seharga 60 juta korban sendiri. Di sana sini. Tolong tulis dari fulan. Ini kebetulan bulan depan mau ada pemilihan. Fulan ini, jangan lupa fulan. Ini gak ada apa-apanya Pak. Demi Allah gak ada apa-apanya. Kenapa? Dia ria dan ingin dapat balasan. Di mana ikhlasnya? Allah yang Maha tahu. Maka meskipun memang kita bisa lihat orang-orang subhanallah, sapi ditebar kemana-mana, namanya fulan disebut, diagung-agungkan, sampai gede namanya, terus sampai disiarkan. Untuk apa? Pernah Rasul begitu dan para sahabat begitu. Ini untanya Rasul nih ada 100 ekor nih dibagi-bagi nih ke sahabat nih. Ada begitu? Enggak. Intinya Allah tidak menilai apapun dari kurbanmu, tapi yang dinilai takwamu. Maka Allah katakan tadi, kadzalika, demikianlah, sakhkharaha lakum, Allah telah tundukkan binatang-binatang ternak itu untukmu. Coba Pak, binatang ternak itu nurut banget Pak. Mau disembelih aja nurut kok Pak.
Enggak bangkang. Ada ustadz yang kadang-kadang lari, perlakuannya yang kurang baik. Ngamuk jadinya. Dimain-mainkan oleh anak-anak, diganggu dan seterusnya. Jika tidak binatang itu. Maka Allah perintahkan litukabbirullah, agar kamu agungkan nama Allah. Maka zikir yang terbaik di hari-hari Arafah terus sampai hari-hari Nahar, setelah selesai sholat bacalah takbir. Bacalah takbir, rubah zikirnya dengan takbir, halal. Tapi setelah takbir Anda tetap zikir yang tasbih 33, tahmid 33, tidak mengapa. Dan terus karena ada keutamaan zikir yang Allah berikan nilai lebih. Contoh, di hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, dan ini bukan hanya di bulan Zulhijjah, setiap bulan dan setiap hari, tapi di bulan Zulhijjah mari kita perbanyak, karena dia memiliki keutamaan, Pak. Apa itu? Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdi mi'atan marrah khuttat anhu khotoyahu wa in kanat mithla zabatil bahr. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali, tentu dengan ikhlas ya Pak John. Jangan resapi, hayati subhanallah wa bihamdi. Subhanallah, maha suci Allah ya Allah, dengan memuji nama maha suci Allah, maha suci Allah, engkau maha terpuji. Lakukan dengan ikhlas, jangan ngejar target. Coba lihat kadang-kadang orang pakai tasbih, cepet banget, gimana itu? Ini bukan hitung-hitungan, ini urusan keikhlasan. Maka siapa yang mengucapkan itu dengan ikhlas, dipahami dengan baik, Allah gugurkan kesalahan dan dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Busa di lautan, buih di lautan. Cuman kadang-kadang kita betapa bakhil untuk sekedar zikir, Pak. Ini zikir itu nggak pakai ongkos, gratis, nggak perlu tenaga, Pak. Cuman gerakan bibir. Tapi kalau lagi pada ghibah, pada ngerupi, bercanda, ya Allah seneng banget. Perbanyak zikir. Di antara zikir yang agung adalah tilawatil Quran. Baca Quran. Ini menyatu karena Quran itu adalah zikir. Maka siapa yang berpaling dari zikir, yang dimaksud adalah Al-Quran, setan gampang masuk. Apa salah satu sebab setan gampang masuk manusia? Manusia berbuat dolim seenaknya, tergoda oleh gangguan setan, lupa daripada zikrullah, berpaling dari Al-Quran. Surat 43 ayat 36 dan 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'shu an dzikrir rahman." Coba perhatikan, apa itu makna zikr? Wa may ya'shu, dan barang siapa yang berpaling. Surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 36. An dzikrir rahman, dari zikir kepada Rahman. Apa itu zikir, Pak? Zikir Rahman apa dalam kurung? Al-Qur'an. Berarti siapa yang gak mau tadabur Quran, gak mau tilawah Quran, gak mau baca Quran, berpaling dari Quran, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Allah akan jadikan baginya setan-setan yang setan itu menjadi qarin baginya. Apa itu qarin, Pak? Kalau bahasa kerennya, Pak, ajudan, Pak. Dijagain oleh setan terus, Pak. Teman akrab, sohib. Subhanallah, kemana-mana ditemenin setan. Kalau setan menemani manusia, ngajak kebenaran atau ngajak keburukan? Wa innahum layasuddunahum 'anis sabil. Mereka setan-setan yang menjadi korinya, yang terus mengikutinya, selalu menghalang-halanginya dari jalan lurus. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Tapi orang yang jalannya bengkok diganggu setan merasa dirinya lurus. Pak, orang jahat ngaku benar banyak enggak? Banyak, Pak. Ini kenapa? Berpaling dari Al-Quran. Dia tidak ingat Allah dengan Al-Quran. Maka orang yang seperti itu insya Allah selalu diikuti oleh setan dan menjadi korinya. Perbanyak zikrullah. Apalagi
Di 10 malam yang pertama, di 10 hari yang pertama, Rasulullah SAW bersabda. Ini berkaitan dengan keutamaan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Siam Pak, saum Pak. Kapan saum yang kita lakukan? Saum yang kita lakukan itu adalah di 10 hari di bulan Zulhijjah. Tapi karena tanggal 10 itu haram, tidak boleh. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Hunaidah bin Khalid dari beberapa istri Nabi SAW. An ba'du azwajin Nabi SAW. Qalat, istri-istri Nabi berkata, Kana Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah wa yawma Asyura wa thalathatu ayyam min kulli syahr aw lan ithnataini min asy-syahri wal khamis. Sesungguhnya Rasulullah selalu saum sepanjang 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan Rasul selalu puasa di bulan Muharram, hari ke-10 Muharram, yakni hari Asyura. Dan Rasul selalu puasa sebulan 3 kali, yakni 11, 13, 14, 15. Dan Rasul selalu puasa Senin dan Kamis. Gak pernah ditinggalkan Pak. Jadi Rasul saumnya di bulan Zulhijjah dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 gak pernah ditinggal. Di tiap-tiap bulan yang lain selain Zulhijjah gak pernah meninggalkan 3 hari pertama. 3 hari, yakni Ayyamul Bait. Karena ini wasiat pula Rasul kepada kita. Berarti bagaimana di bulan Zulhijjah? Anda gak boleh puasa di tanggal 13. Karena tanggal 13 hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu adalah hari bersuka cita, hari makan dan minum. Maka nggak boleh saum. Berarti bagaimana saumnya? 14, 15. Boleh nggak tambahkan 16? Silahkan. Tapi hari-hari biasa, mana hari-hari biasa? Mu'az bin Jabal, Abu Dzar mendapatkan wasiat dari Rasul. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisaum salatati ayyam min kulli syahr. Rasul perintah kepada kami dan mewasiatkan kepada kami agar puasa 3 hari setiap bulan. 13, 14 wa 15. Yani tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Berat atau berat Pak? Berat atau berat? Berat Ustaz kalau pas jatuhnya Jum'ah, Sabtu, Ahad. Anda Ramadan ketemu Jumat, Sabtu, Ahad 4 kali nggak masalah tuh. Kenapa di bulan yang lain cuma 1 kali? Anda bingung bener? Gak ada masalah, ayolah. Ini sebuah wasiat. Ustadz saya nggak mampu. Ya sudah, Senin dan Khamis jangan ditinggali. Minimal dalam 1 bulan 3 jangan Anda tinggalkan. Saum, karena keutamaan di Zulhijjah 10 itu harinya bukan malamnya Pak. Kalau Ramadan yang utama apanya? Malamnya. Kapan yang dimaksud malam? Sejak ba'da Isya sampai sebelum waktu subuh. Di situ keutamaannya. Ramadan. Tapi kalau di bulan Zulhijjah, keutamaannya bukan di waktu malamnya. Apa keutamaannya? Keutamaannya adalah ketika di hari-hari awal. Maka Rasulullah SAW telah bersabda kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis itu berbunyi begini. Ma min ayyamil amal as-salih fihinna ahabba ila Allah man hadhil ayyamul ashr. Tidak ada suatu amal yang paling dicintai Allah dari semua amal-amal saleh. Yang paling dicintai dibandingkan amal di 10 hari ini. Yakni al-ashr awal Zulhijjah. Sekarang saya tanya. Kalau disebut hari, kapan itu Pak? Siang atau malam? Siang. Kapan disebut hari? Subuh sampai maghrib. Kalau kapan disebut malam? Maghrib sampai subuh. Kira-kira amalan yang paling utama yang dilakukan subuh sampai maghrib apa Pak? Saum. Sampai para sahabat bertanya, qalu walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana keutamaannya dengan jihad fi sabilillah? Qala, Rasul menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Ya, meskipun itu jihad fi sabilillah. Jadi kata Rasulullah, tidak ada suatu amal yang
lebih dicintai Allah dari seluruh amal-amal saleh yang dilakukan seorang hamba di 10 hari ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Amal itu paling dicintai Allah. Walal jihad ya Rasulullah. Bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Walal jihad, walal jihad. Juga demikian jihad. Artinya apa? Orang jihad saja kalah, Pak. Dikecualikan oleh Rasul. Rajulun kharaja min baitihi. Seorang laki-laki keluar dari rumahnya. Dengan membawa apa? Dengan membawa dirinya, jiwanya, dan juga dengan membawa kharaja binafsihi wa malihi. Membawa jiwanya, dirinya, dan membawa hartanya untuk perang di jalan Allah. Apa yang terjadi kemudian? Walam yarji' min dzalika syai'in. Dan dia tidak kembali lagi membawa apa-apa. Apa maksudnya? Mati di medan perang. Ini yang bisa mengalahkan. Apabila perang tapi tidak mati di medan perang, balik lagi, maka masih kalah Pak dengan ini Pak. Kenapa? Karena orang berperang betul apabila mati di medan perang, syahid fi sabilillah. Tapi apabila dia tidak mati dalam perang, tetap dia sebagai syahid, tapi tidak dapat keutamaan mati di medan perang. Masih tetap kalah dengan amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa Pak? Selain kita berpuasa. Tadi zikir itu di 10 hari itu lebih utama. Terus di hari-hari yang sama. Kemudian puasa. Kapan? 1 sampai 9. Itu yang paling afdal. Jika tidak mampu bagaimana? Jangan tinggalkan Senin, Kamis di antara itu. Dan yang paling puncaknya di mana? Saum Yaumu Arafah. Sebagaimana yang Rasul ditanya sahabat. Dari Abu Musa al-Asy'ari, juga dari Qatadah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saum Yaum Arafah. Rasul ditanya tentang keutamaan saum pada hari Arafah. Yukaffiru sanati ma baqiya wal madiyya. Aku berharap 1 hari kamu saum di hari Arafah menghapuskan kesalahan dan dosamu setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Tapi jangan begini Pak. Arafah saya Pak Ustaz, alhamdulillah dosa itu bersih. Setahun lalu, setahun yang enggak ada dosa. Nekat dosa lagi Pak. Ini ngawur seperti ini. Maksudnya Rasulullah mengatakan yukaffiru sanati ma baqiya wal madiyya, berharap semoga setelah Anda saum Arafah itu Allah ampuni dosa yang lalu, dan berbuatlah agar Allah mengampuni dosamu sampai setahun yang akan datang. Berarti perbuatan baiknya dijaga. Jangan kayak orang-orang tertentu seperti itu. Ya sudah, kalau gitu nggak apa-apa kan setelah ini dosa lagi. Apa bedanya dengan orang ngomong begini Pak? Lagi puasa Ramadan, siang hari. Kan nggak boleh menghardik, nggak boleh mencela, nggak boleh memukul. Bahkan kalau ada yang menghina mencela, maafkan dan katakan aku sedang saum kan? Dihina orang, dicela orang, disakiti orang. Awas, gue lagi puasa. Ntar habis buka gue balas lu. Ya nggak begitu. Memaafkan tetap memaafkan. Itu guru-guru yang nggak benar yang seperti itu. Tapi ada orang begitu. Lu tiba-tiba balas, kenapa? Tadi pagi kan nyakitin gue puasa takut batal. Sekarang gue berbuka. Memang boleh kalau sudah buka. Tidak bisa Pak. Artinya apa di sini? Allah perintahkan melalui Rasulnya, yang terbaik itu saum itu 1 sampai 9. Jaga itu. Kalau tidak mampu, ya sudah semampu Anda. Semampu Anda, silakan. Yang terpenting kita jaga. Jangan sampai kita berbuat dolim. Ingat, perbuatan dolim di bulan haram, itu dosanya dilipat gandakan. Makanya lebih baik perbanyak berbuat baik. Amal soleh. Apa amal soleh diantaranya? Perbanyaklah sedekah. Berbuat kebaikan-kebaikan dengan manusia. Apa itu? Kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Apapun yang kita bisa lakukan. Jangan sampai melanggar. Karena kedoliman di bulan haram dilipat gandakan dosanya. Jangankan kedoliman. Ketika Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah wajibkan perang sejak turun ayat ini Pak.
Kutiba alaikumul qital, diwajibkan perang. Padahal perang itu kamu tidak suka. Boleh jadi kamu benci sesuatu tapi baik dari Allah. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu tapi justru itu buruk dari Allah. Allah yang lebih tahu, kita tidak tahu. Pertanyaan saya, apabila sedang di bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, perang Pak. Apa tadi hukumnya di surat 2 ayat 216? Wajib. Sekarang lagi bulan haram, perang. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak Pak? Tidak boleh. Kalau ternyata dilakukan, dosa atau tidak? Di saat Rasulullah pernah diminta untuk mengirimkan utusan, perjanjian Hudaybiyah, adanya perjanjian damai antara umat Islam dengan orang-orang kafir di tahun ke-6 Hijriah. Mereka tetap berbuat dolim. Kemudian Allah sudah turunkan tadi surat 5 ayat kedua. Allah sudah turunkan surat 9 ayat ke-36. Dilarang berbuat dolim. Tapi mereka mengkhianati perjanjian. Dolim apa enggak kira-kira? Dolim. Sahabat itu ingin memerangi. Tapi qadarullah di bulan haram kejadiannya. Maka mereka ingin supaya Rasul mengizinkan kita perang. Rasul diam, tidak berani berbicara. Kecuali wahyu yang berbicara. Maka pertanyaan para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kita nggak perang? Apakah karena ini bulan haram? Apakah bulan haram nggak boleh perang? Pertanyaan itu dijawab oleh Allah di surat Al-Baqarah 217-nya di bagian awal ayat. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fihi. Qitalin fihi. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang bulan haram. Apa hukumnya perang di bulan haram itu? Qul, Muhammad jawab, katakan kepada mereka, qitalun fihi kabir. Perang di bulan haram itu dosanya sangat besar. Dosanya sangat, Allahu Akbar. Kalau perang aja dosa besar, gimana kalau zalim? Wah, luar biasa. Maka agar kita tidak sampai berbuat zalim, hayolah perbuatan-perbuatan yang baik mari kita perbanyak. Jadi kita berzikir, kita baca Quran, kita berpuasa, kita bersedekah, dan jangan lupa yang nggak mampu puasa 1 sampai tanggal 9 saum Arafah. Ustadz, bukannya 89 Tarwiyah dan Arafah? Mana dalilnya hari Tarwiyah? Nggak ada. Hari Tarwiyah itu adalah memulainya ibadah haji. Tanggal 8 itu mulainya ibadah haji, di mana setelah masuk waktu subuh, matahari terbit, orang-orang berangkat menuju ke Mina untuk melaksanakan wajib haji, mabit di Mina. Baru besoknya setelah terbit matahari, bergerak menuju Arafah, mempersiapkan diri untuk wukuf di Arafah. Nggak ada puasa tarwiyah itu, nggak ada. Puasa itu 1 sampai 9 atau 9 atau Senin Kemis di antara itu. Apalagi Pak yang wajib kita lakukan yang untuk kebaikan? Berhaji dan berumrah bagi yang mampu. Dan itu puncak daripada ibadahnya umat Islam. Di mana haji itu adalah kewajiban seumur hidup. Ketika Rasul berkhutbah di hadapan manusia, ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajj fahujju, kata Rasulullah. Hai sekalian manusia, Allah sudah mewajibkan kepadamu untuk berhaji, maka berhajilah. Qama Aqra ibnu Habis. Ada seorang sahabat bertanya, bernama Aqra bin Habis, tunjuk tangan bertanya, qultu ya Rasulullah, afi kulli am, apakah haji itu kewajiban tiap tahun? Qala, Rasul menjawab, law qultu la wajaban. Kalau aku katakan iya, wajib. La al-hajju marrat. Enggak. Haji itu sekali seumur hidup. Faman zada fahuwa tatawwu'. Siapa yang mau mengulangi haji, itu bukan wajib, itu sunnah. Tetap hanya sekali seumur hidup, Pak. Yang mau mengulangi adalah sunnah. Silahkan kalau memang mampu. Tapi kewajibannya hanya ada kewajiban yang lain yang harus kita jalankan. Apalagi selain itu, berkurban. Siapa yang diwajibkan kurban?
Setiap umat Islam menurut Al-Quran wajib. Coba kalau Bapak Ibu membaca surat Al-Kautsar, gimana bunyinya? Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Suruh kurban kan di situ. Kemudian jika kita merujuk kepada surat 22 ayat 34, di surat itu Allah perintahkan kepada kita, walikulli ummatin ja'alna mansaka. Nasaka, nusuki, nyembelih. Bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan penyembelihan hewan kurban. Pak, syariat pertama sembelih kurban itu diturunkan Allah kepada siapa? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang disembelih oleh Ibrahim siapa, Pak? Anaknya satu-satunya. Tapi kemudian Allah teruskan tidak diselamatkan oleh Allah, diganti kemudian dengan kibas, karena itu hanya bukti ketaatan. Maka kita umat Islam, umat-umat setelah Nabi Ibrahim disyariatkan nyembeli. Walikulli ummatin ja'alna mansaka. Tiap-tiap umat disyariatkan menyembelih. Kita umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah mensyariatkan pula kepada kita. Kenapa kita harus nyembelih? Liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Tiap-tiap umat sudah disyariatkan menyembelihan. Maka itu dilakukanmu supaya kamu mensyukuri nikmat Allah atas binatang ternak yang Allah berikan nikmat kepada kita. Dan ilahmu adalah Allah yang ahad. Hendaklah kamu berserah diri tunduk patuh pada Allah. Sampaikan kabar gembira bagi orang yang tunduk dan patuh. Berdasarkan ayat-ayat ini, apa hukum kurban, Pak? Wajib, syariat, diperintah. Fasholli li rabbika wanhar, perintah. Walikulli ummatin ja'alna mansaka, perintah tiap umat. Tapi kalau itu berkaitan dengan harta, maka kaidah mengatakan jika kewajiban itu berkaitan dengan harta, maka manistata'a, bagi yang mampu. Haji bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu, kurban bagi yang mampu, karena itu mal. Bagaimana orang yang mampu? Wajib kurban. Rasul telah mengatakan, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dari Abu Hurairah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun," barang siapa yang baginya pada hari Nahr ada kelapangan rizki, falam yudhi, tapi tidak mau nyembelih kurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah kamu mendekati tempat sholat kita. Kira-kira Rasul bicara begitu apa maksudnya? Siapa di antara kalian yang punya duit mampu kurban di hari Nahr tapi nggak mau kurban, nggak usah sholat ke sini, sana. Kira-kira apa maksudnya, Pak? Dicela Rasul, Pak. Percuma deh kamu sholat ke sini, nggak mau korban, karena nggak usah di sini. Diusir kan, Pak? Maka seluruh ulama telah sepakat, kurban itu kewajiban bagi yang mampu. Dan itu berulang tiap tahun. Nggak boleh begini, tahun kemarin udah, tahun ini nggak dulu deh. Kenapa? Ini saya tuh lagi keluarannya banyak banget. Belum ya kenapa? Yang satu sekolah kelas kedokteran 500 juta. Yang satu lagi di ekonomi 100 juta. Kemarin baru aja yang kecilnya juga SMA 50 juta SMA. Jadi gak kurban dulu deh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ratusan juta keluar hanya untuk sekolah. 3 juta kambing gak mampu. Ini keblinger orang kayak gini, Bapak. Beneran. Ada gak yang kayak gitu, Pak? Di sini gak ada kan, Pak? Dah, di sini insyaallah dah. Ini Allahu Akbar. Bagaimana mungkin dia punya kekayaan tapi tidak mau kurban? Padahal kurban cuma kambing. Kambing satu untuk seluruh keluarga. Silakan. Kenapa? Karena Rasul demikian, Pak. Sahih hadisnya. Ketika Rasul perintahkan untuk membawa seekor kambing milik beliau, yang hitam, yang gemuk, yang badannya hitam, yang sekeliling matanya hitam, yang sehat. Perintah, ya Aisyah, bawa kambing itu. Ditenteng oleh Aisyah, Pak.
Diserahkan oleh Aisyah. Ambil pisau ya Aisyah, asahkan pisau ya Aisyah. Diasah pisaunya oleh Aisyah. Lalu setelah itu dibaringkan, Rasul sendiri yang nyembelih dengan tangan kanan beliau. Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, dengan menyebut namamu, terimalah ini kurban untuk Muhammad. Wa ali Muhammad, terimalah ini kurban untuk seluruh keluarga Muhammad. Wa min ummati Muhammad, dan ini kurban untuk umatku, umat Muhammad. Bismillah, Allahu Akbar. Sah. Bapak sekeluarga, ada bapak, ada istri, ada anak-anak. Anaknya 4. Bapak punya harta, cukup harta tuh, cukup 1 bapak. Tapi anak-anak bapak sudah pada bekerja, punya penghasilan, didik mereka. Masa iya kamu sudah punya gaji, gajimu 10 juta sebulan, kamu bisa nabung? Ya tapi kan buat nikah. Nikahnya kapan? Nggak tahu, yang penting nanti ada 100 juta kan, kenapa nggak bisa diambil 3 juta? Nggak bisa ngeles Pak di hadapan Allah Pak. Karena setiap apa yang ada pada kita akan dimintai tanggung jawab. Summa latus alunna yauma idin ani naim. Kemudian setiap apa yang telah kita nikmati di dunia akan dimintai pertanggungjawaban, ditanya. Amalan yang lebih baik lagi, yang utama lagi di bulan itu, banyak-banyak kita bertobat. Banyak-banyak bertobat. Banyak-banyak istighfar. Perbanyak istighfar. Kenapa Pak? Gak ada manusia bersih. Rasulullah SAW telah bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia, anak Adam, banyak sekali dosanya. Sedang yang sebaik-baik orang yang banyak berdosa, yang banyak bertobat. Banyak-banyak tobat, banyak-banyak beristighfar. Berapa kali Rasulullah bertobat? Berapa kali Rasul beristighfar? 1 hari. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, ayyuhannas, hai sekalian manusia, tubu ilallah jami'a, inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Kalau dalam hadis Bukhari dikatakan lebih dari 70 marrah, lebih dari 70 kali. Di hadis ini Muslim dikatakan 100 kali dalam sehari. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, Rasul itu kira-kira sudah dapat jaminan ampunan? Dosa yang mana yang diampuni oleh Allah? Yang telah lalu, yang akan datang. Berarti Rasul sudah dijamin surga. Kapan Rasul mendapat jaminan ampunan seluruh dosa yang lalu dan yang akan datang? Sejak Fatu Mekah, tahun 8 Hijriah. Beliau wafat tahun 10 Hijriah. Sejak tahun 8 Hijriah, turun ayat ini, Rasul dijamin gak punya dosa Pak. Dapat ampunan, jaminan. Siapa yang jamin? Allah. Maka kalau ada yang mengatakan Rasul nggak dijamin masuk surga, pendusta dia. Oh sudah dapat ampunan kok. Rasul diberikan oleh Allah kemampuan, diberikan syafaat kok. Coba lihat suratnya, surat 48, surat Al-Fat, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Apa? Ayat 1 dan ayat 2. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami wahai Muhammad telah memberikan kemenangan, kemenangan yang nyata kepadamu. Setelah kemenangan itu yakni Fatu Mekah, ayat keduanya Allah katakan apa? Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah mengampuni kesalahan dan dosamu yang telah lalu kamu kerjakan dan yang akan datang. Wa yutimma nikmata, dan Allah telah menyempurnakan nikmatnya atasmu. Wa yahdiyaka ila siratin mustaqimah. Maka sejak turun saat itu ayat itu, Rasul itu jalannya lurus, nggak pernah bengkok Pak. Itulah jaminannya. Berapa kali tadi Rasul bertobat Pak? Udah dapat jaminan ampunan tuh Pak. 100 kali. Bapak-bapak, ibu-ibu udah dapat jaminan ampunan. Berapa kali tobatnya sehari? Ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Pentingnya kita beristighfar dan tobat jika ingin mendapat kebaikan. Surat 11, surat Hud ayat yang ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anis taghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi
Dan hendaklah kamu beristighfar, mohon ampun pada Allah Rabbmu, kemudian bertobatlah kamu kepadanya. Istighfar itu ucapannya, tobat itu perbuatan kita. Jangan cuma istighfar tapi tobatnya enggak bisa, digandeng di situ. Anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Beristighfarlah kamu, mohon ampun pada Allah, kemudian bertobatlah kamu. Jadi tobat itu meninggalkan yang telah lalu, memperbaikinya, tidak mengulangi lagi, itulah tobat. Istighfar itu lisannya. Kalau saya contohkan begini Pak, Bapak dengan saya bermasalah, saya pernah berbuat salah sama Bapak. Saya datang ke Bapak, Pak maafkan saya ya Pak atas kelalaian saya, atas kehilapan saya. Apa namanya itu? Istighfar, saya sudah mengucapkan maaf. Tobat saya bagaimana? Jangan ngulangi lagi. Jangan ngulangi lagi, memperbaiki diri, baik dengan Bapak, dan saya tidak mengulangi kesalahan. Berarti saya istighfar dan banyak orang istighfarnya meluncur Pak, kumat lagi Pak setelah istighfar. Itu nggak tobat namanya, maka Allah gandeng di situ tuh. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Kalau kamu lakukan kedua-duanya, yumatti'akum mata'an hasana ila ajali musamma. Niscaya Allah memberikan kepadamu kenikmatan yang baik terus menerus sampai ajalmu tiba, sampai kematian datang, sampai waktu yang Allah tetapkan. Wa yu'ti kulla dzi fadlin fadlah. Allah akan menambahkan karunia kepada setiap orang yang memiliki keutamaan. Karena orang itu berusaha, Allah berikan karunia-Nya. Wa in tawallau, jika kamu berpaling, disuruh tobat nggak mau tobat, suruh istighfar nggak mau istighfar, berarti berpaling dari Allah. Apa kata Allah ujung ayatnya? Inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat besar, azab neraka. Siapa yang sedang berfirman ini Pak? Allah. Jadi Allah mengatakan apa? Aku takut kalau kalian gak tobat, kamu ditimpa azab neraka. Allah saja mengatakan takut loh Pak. Ini manusianya pada gak takut. Biarin dosa-dosa gue, gak usah ukut nyampur deh. Biarin salah gue, lu kok yang repot sih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah rangkaian daripada amal ibadah kita yang kita bisa lakukan. Wabil khusus di bulan Zulhijjah, secara umum seluruh bulan-bulan haram, mari tingkatkan amal perbuatan kita. Insya Allah, Allah lipat gandakan pahalanya. Mari tinggalkan segala bentuk kedzaliman sekecil apapun. Insya Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa diuraikan. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Adakah diberi kesempatan bertanya atau cukup? Saya serahkan kepada itu. Ada yang mau bertanya Pak? Gimana Pak? Oke. Cukup saja, baik. Baik, saya cukupkan. Maaf, sebelum dicukupkan saya tambahkan sebuah hadis. Ini wejangan untuk kita yang mau berkurban. Siapapun yang mau berkurban. Bagi yang niat kurban Pak. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah. Idza ra'aitu hilal Dzulhijjah wa aradtu an udhiya fala yumsik adfarihi wa atharihi. Siapa yang telah masuk bulan Zulhijjah tanggal 1, sudah terlihat Dzulhijjah, masuk tanggal 1 Zulhijjah. Jadi tanggal Zulhijjah itu kira-kira insyaallah hari Rabu 29 Zulqa'dah. Begitu maghrib berarti sudah tanggal 1 Zulhijjah. Maka sejak saat itu dia sudah punya niat kurban. Fala yumsik atharihi wa adfarihi. Jangan mengganggu rambut dan kukunya. Maksudnya jangan potong rambut, jangan gunting kuku. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya niat kurban, kalau mau gunting kuku, gunting rambut, segera hari Rabu itu batas akhir. Sebelum asar segeralah. Atau setelah asar. Yang penting belum sampai maghrib. Kalau sudah maghrib berarti tanggal 1 Zulhijjah, tidak boleh dia mencukur hatta yudhhi, sampai disembelih kurbannya. Maka ini salah satu kebaikan, yakni kedisiplinan dalam rangka dilarang kita melanggar.
Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu, karena moderator tidak mengizinkan untuk adanya diskusi tanya jawab, jadi dicukupkan. Semoga apa yang diuraikan membawa manfaat dan hikmah, menjadi baikan untuk kita, bekal ilmu untuk kita. Yang penting semoga kita bisa mengamalkannya. Yang benar dari Allah, yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan, kita manusia yang punya kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.